ikhwana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini mengawali hari-hari kita dengan taqarrub, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sedang berada di bulan Dzulhijjah, di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kebaikan, amal soleh, ibadah yang kita lakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedudukannya yang sangat tinggi. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma min ayyamin al-a'malu salih ahabbu ilallah min hadhil ayyamul ashar. Tidak ada hari-hari di mana yang amal solehnya seseorang itu lebih Allah cintai. Ya, kapan amal solehnya itu? Amal soleh yang dilakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai ketimbang amal solehnya yang dilakukan di luar 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat bertanya, qala wala jihadin ya Rasulullah, tidakkah jihad, ibadah jihadnya, amalan jihad, seseorang tidak bisa menyamai amal solehnya di 10 pertama di bulan Dzulhijjah? Maka kata Nabi, termasuk jihad juga tidak bisa menyamainya. Yang bisa menyamai amal solehnya seseorang yang dilakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, kata Nabi, illa rajulan kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai'a. Kecuali kalau ada orang yang pergi berjihad lalu kemudian membawa seluruh hartanya dan orang itu tidak kembali lagi, artinya syahid di jalan Allah. Ya. Maka ada ulama yang mengatakan karena hadis ini juga diperkuat oleh Allah di dalam ayatnya sampai Allah bersumpah walayalin asyri, demi malam yang ke-10 atau demi hari yang ke-10, artinya 10 pertama di bulan Dzulhijjah, sampai dijadikan sumpah oleh Allah, sehingga ada ulama yang mengomentari 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama ketimbang 10 akhir Ramadan. Termasuk salah satu pendapatnya adalah Imam Ibnu Taimiyah, karena keutamaan pahalanya. Kalau 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadarnya sendiri kita tidak tahu kapan itu terjadi. Kata para ulama begitu. Kita tidak bisa memastikan kita sudah itikaf malam 23, malam 25, malam 27, kita tidak bisa memastikan malam itu adalah Lailatul Qadar. Beda dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah, sudah baku, ya, sudah pasti. Jadi nggak usah nyari-nyari, udah pokoknya 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Itu kata para ulama. Yang kedua, di 10 terakhir di bulan Ramadan itu ada pahala Lailatul Qadar yang kata Allah disebutkan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Orang kalaupun mendapatkan pahala Lailatul Qadar, malam Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, ini pernyataan para ulama, ya. Maka orang ini masuk surga misalnya.
Nah, ketika masuk surga, belum tentu orang ini lepas daripada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan orang yang mendapatkan pahala syahid di jalan Allah. Kalau orang yang syahid di jalan Allah itu yadkhulunal jannata mubasysyaratan wala hisaban, masuk surganya tanpa dihisab. Lalu orang yang syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Ya. Maka ada ulama yang mengomentari sampai seperti itu. Tetapi Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah mengambil pendapat agak tengah-tengah. Kata Imam Ibnu Qayyim, disebutkan kalau Ramadan 10 akhir Ramadan itu mulia di malam harinya, sementara 10 pertama di bulan Dzulhijjah mulia karena siang harinya. Jadi kalau 10 pertama di bulan Dzulhijjah dimuliakan oleh Allah karena siang harinya, kalau 10 akhir Ramadan karena malam harinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kita sekarang sudah berada tanggal 6 Dzulhijjah ya. Mudah-mudahan kita masih punya waktu agar kita bisa memanfaatkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan ibadah sebaik-baik amal soleh. Ya, memperbanyak zikir kepada Allah sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat minat tahlil wa tahmid wa takbir. Hendaklah kalian wadhkurullah, hendaklah kalian mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah Allah tentukan. Kata para ulama ya, yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka hendaklah kalian memperbanyak tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Nah, makanya para sahabat termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis boleh disebutkan kalau Abu Hurairah itu masuk tanggal 1 di bulan Dzulhijjah, keluar dari rumahnya lalu kemudian berjalan menuju pasar-pasar, maka takbiran, Mbak. Tanggal 1 Dzulhijjah itu udah takbiran. Maka kata para ulama, takbirannya di bulan Dzulhijjah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama takbiran mutlak, yang kedua takbir muqayyad. Takbir mutlak itu dilakukan oleh para sahabat kapan? Ketika masuk di bulan Dzulhijjah. Nah, jadi Abu Hurairah itu berjalan keluar rumah, Allahu akbar, Allahu akbar, dan orang-orang yang mendengarkan maka kemudian ikut takbiran karena paham. Coba kalau Bapak Ibu sekarang keluar rumah ke pasar takbiran, ya pasti dia aneh-aneh. Naon can Idul Adha geus takbiran, enggak paham. Nah, kalau takbiran muqayyad itu pas ketika Idul Adha sampai hari tasyrik gitu. Itu takbir muqayyad ya. Jadi ini menunjukkan hadirin ikhwatul iman rahimakumullah betapa utamanya 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, zikir ya, kemudian salat kita, sedekah, sampai puncaknya nanti ibadah kurban, mudah-mudahan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saumnya kita nanti di tanggal 9 Dzulhijjah, kalau Idul Adhanya hari Kamis ya, hari Kamis berarti tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Rabu. Kata Nabi, man yasumu fi yaumil arafah ahtasiballah an yukaffira sanatan qablahu wa ba'dahu. Siapa orang yang saum di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun yang lalu
dan 1 tahun yang akan datang. Siapa yang bisa menjamin ya, setiap masing-masing kita setelah Idul Adha kita tidak berbuat dosa, tapi dengan saum ya tanggal 9 Zulhijjah 1 tahun yang lalu udah jelas banyak dosa, banyak kelalaian, maksiat yang kita lakukan. Insya Allah kalau niat kita saumnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Bahkan Allah akan memberikan garansi ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan 1 tahun yang akan datang. Maka jangan sia-siakan saum kita nanti di tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah ya. Termasuk datang kita ke majelis ilmu nih di bulan Zulhijjah, maka pahalanya kita datang ke majelis ilmu mengkaji kitab Allah, itu pahalanya lebih Allah cintai ketimbang datangnya di majelis ilmu di luar 10 pertama di bulan Zulhijjah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa mengkaji Islam, mengkaji kitab-kitab Allah. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud, ada orang-orang yang dirindukan oleh surga ya. Jadi kalau Bapak Ibu ibadah, sholat, tahajud, zikir, sedekah, salah satu yang memotivasi kita untuk bisa beribadah itu adalah karena kita ingin meraih surga Allah ya. Maka kita ibadah. Kalau orang nggak percaya dengan surga neraka, dia nggak akan ibadah ya. Karena ada orang yang tidak mengimani adanya surga, tidak mengimani adanya neraka. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Jangankan surga neraka, hari kebangkitannya saja enggak dipercaya oleh sebagian orang. Tetapi kenapa kita subuh-subuh di saat kita ngantuk, kemudian kita terbangun mengambil air wudhu, bahkan di antara Bapak Ibu ada yang menunaikan sholat tahajud terlebih dahulu, lalu kemudian melanjutkan sholat subuh berjamaah, beres sholat subuh dilanjut lagi dengan ibadah. Apa yang bisa mendorong kita untuk bertahan dalam kondisi kita taat kepada Allah? Maka salah satunya adalah kita ingin meraih surga Allah. Apalagi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah. Man yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa di antara kalian yang ingin berjumpa dengan Allah, maka kuncinya apa? Amal soleh, ibadah. Enggak ujug-ujug gitu. Kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kalau syaratnya itu adalah ibadah, amal soleh. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Nabi menyebutkan ada orang yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mushtaqatun ala arba'atin nafar, kata Nabi. Jadi ada beberapa orang yang dirindukan oleh surga, dan salah satunya yang dirindukan oleh surga itu adalah at-taliyal Quran. At-taliyal Quran itu maknanya bukan membaca. Kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, at-taliyal Quran itu maknanya adalah mengkaji, memahami Al-Quran, kitab Allah ya. Jadi kalau hanya sekedar membaca itu namanya iqra, qiraah. Jadi kalau ada ayat di dalam Al-Quran bunyinya iqra, itu hanya sekedar membaca, dan itu diperintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Mau ngerti, mau enggak ngerti bacaan Quran kita, nu penting mah baca. Enggak apa-apa, karena dapat pahala. Pahalanya yang
disampaikan oleh Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa orang yang membaca dari Al-Quran setiap hurufnya, Allah akan berikan pahala walaupun gak ngerti. Dan setiap satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ustaz, saya mengaji Quran lagi telancar, terbata-bata, terbatu-batu, teu naon. Yang penting ngaji. Yang penting ngaji. Ya. Mudah-mudahan kita bisa nambah semangat untuk belajar ngajinya. Karena kata Nabi, siapa orang yang membaca Al-Quran fata'ta terbata-bata ajroini, maka Allah akan berikan 2 pahala. Pahala membaca Qurannya, yang kedua pahala bacaan terbata-batanya. Dan membaca Al-Quran itu yang paling afdol ketika hidup. Paling afdol ketika hidup. Ya. Kenapa? Karena memang ada sebagian orang yang ketika hidup mah tara ngaji Quran, tapi geus maot dingajikeun Al-Quran. Nyampe sebagian ulama berselisih pendapat bagaimana mengirim bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia. Ya, ada ulama yang mengatakan terputus semua amalnya sehingga tidak sampai. Yang kedua ada ulama yang mengatakan sampai, apalagi kalau yang ngaji Qurannya anak-anaknya misalnya, anggota keluarganya. Tapi yang paling afdol membaca Al-Quran itu adalah ketika kita hidup. Maka Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, baca tuh Al-Quran di saat kalian hidup. Kenapa? Ya'ti syafi'an fi yaumil qiyamati li ashabihi. Karena bacaan Al-Quran itu akan datang jadi syafaat di hari kiamat li ashabihi. Siapa? Bagi yang membacanya. Makna ashab itu dekat, sahabat. Ya, bukan bagi orang yang meninggal, tapi li ashabihi, bagi yang membacanya. Nah, jadi kalau hanya sekedar membaca, disyariatkan, diperintahkan, mau ngerti enggak ngerti, yang penting baca. Ya, dan baca Al-Quran itu paling utama di saat hidup. Nah, sekarang ada orang yang dirindukan oleh surga. Siapa yang dirindukan oleh surga itu bukan hanya sekedar membaca at-taliyal Quran, mereka yang mengkaji kitab Allah. Nah, oleh karenanya kata para ulama disebutkan, kalau membaca Al-Quran, Bapak Ibu, kita bisa di rumah sendirian. Betul nggak? Ya, ngaji salah ge nya, oh nu ngabenerkeun tenan naon di rumah. Ya, baca di rumah bisa baca. Tapi kalau mengkaji Al-Quran kadang nggak bisa sendiri di rumah. Kita harus datang ke majelis ilmu, datang ke ustaz. Maka orang yang datang ke majelis ilmu, datang ke majelis zikir, kata para ulama, mereka itu adalah al-jannatu mushtaqatun. Mereka yang dirindukan surga. Ya, kecuali kalau orang yang punya pemahaman, ustaz bisa mengkaji. Kadang ustaz juga belajar juga, gitu. Ya. Karena kalau kita nggak belajar mengkajinya, ya kadang sekarang banyak orang yang salah menginterpretasi ayat. Ya, saya kemarin ketika lihat YouTube, alasan Panji Gumilang kenapa sapnya itu sampai 1 meter, nah, dia mengutip ayat. Ya, tafassahu fil majalis. Ya, aduh, kan salah gitu ayatnya. Itu mah bukan dalam kondisi sholat. Tafassahu fil majalis itu kalau kita sedang berada di majelis mengkaji, ada orang datang, maka berikan tempat duduk. Itu namanya tafassahu. Lain keur sholat. Ai keur sholat mah apa? Sufufakum, sapnya luruskan. Tapi kalau kita nggak memahami, oh ya oke
nya gitu. Lalu kemudian kenapa punten ya ulama tanda kutip ya, ulama tanda kutip banyak pengikutnya. Ya, kan banyak juga pengikutnya, betul nggak? Ya, kenapa? Karena mereka nggak paham. Ya, sehingga apa? Kaulnya ulama yang mereka anggap ulama, apalagi dianggap syekh, gitu, seolah-olah benar. Itu. Nah, maka salah satu kenapa Nabi memberikan legalitas cap gitu kan, bahwa manusia yang terbaik itu adalah qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Manusia yang terbaik kata Nabi itu pada masaku, generasi setelahku dan generasi setelahnya, sahabat tabi'in. Maka kemudian kita belajar Islam tidak hanya cukup kepada Nabi. Ya. Ya, sahabat juga kita belajar dari sahabat, belajar juga dari tabi'in gitu. Nah, ini enggak mengambil, enggak merujuk kepada ya apa, kepada para sahabat, apalagi kepada Nabi, ya juga enggak merujuk kepada para tabi'in. Maka inilah pentingnya kita mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ya untuk bisa mengkaji kitab Allah ya. Kenapa? Karena sesungguhnya sumber utama ya dalam memahami ad-din, agama adalah Al-Qur'an. Ya, kaitan dengan ini juga hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, saya ingin menyampaikan ya yang ada hubungannya dengan sosok ya, karena ini bulan Dzulhijjah, hitung-hitung kita mengingatkan ya, mengingatkan kembali tentang sosok manusia mulia, seorang nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Ya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim ini memang ya, ada banyak nabi yang Allah turunkan ke bumi. Ada berapa nabi, Pak? Kalau dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nabi itu jumlahnya kurang lebih 35.000 dan rasul jumlahnya 300-an. Jadi nabi itu jumlah sampai 35.000, rasul jumlahnya 300-an. Ya. Dan yang kita ketahui nabi yang kita ketahui hanya 25 nabi. Dari 25 nabi atau dari sekian ribu nabi, ada yang sangat dikhususkan ya di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Semua nabi itu tauladan, semua nabi itu uswah, contoh. Tetapi yang secara khusus Allah sebutkan contoh di dalam Al-Quran, hanya Allah berikan kepada dua nabi. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah, dan seterusnya. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu ada contoh tauladan. Siapa yang mengatakan tauladan? Contoh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga buat Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya pada Nabi Ibrahim itu ada contoh uswah. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang ketiga. Kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatan fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada contoh pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah,
yang mendapat gelar kecintaan yang paling tinggi, kekasih yang paling tinggi hanya dua nabi saja. Siapa? Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-125, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Sungguh aku telah menjadikan Nabi Ibrahim itu khalila, kekasihku. Kata para ulama, khalila, kekasih itu puncak mahabbah ya, paling tinggi itu khalil ya. Ada Habibullah yang dicintai Allah, Khalilullah. Maka kata para ulama, Khalilullah kedudukannya itu kekasih Allah paling tinggi, dan itu hanya diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Muslim, fa innallaha attakhadhani khalila kama takhadha Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan diriku sebagai kekasihnya sebagaimana Nabi Ibrahim dijadikan juga khalila, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ya, karena ini momentumnya di bulan Dzulhijjah, tidak lepas daripada sosok Nabi kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan ya, yang menjadikan Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat menjadi kekasihnya. Ada 3 alasan ya, mudah-mudahan kita bisa meniru, mencontoh ya, karena ikhwatul iman rahimakumullah disebutkan uswatun hasanah, kata Allah pada diri Nabi Ibrahim itu ada contoh tauladan. Maka di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan ada 3 alasan kenapa Nabi Ibrahim mencapai derajat Khalilullah, kekasih Allah. Yang pertama disebutkan karena Nabi Ibrahim alaihi salam mendahulukan setiap perintah Allah dibandingkan dengan perintah yang lainnya. Jadi kalau kita ingin mendapat derajat Khalilullah itu Pak, Bu, ikhwatul iman, kalau kita ingin mendapat derajat Khalilullah, kekasih Allah itu, kita mesti apa? Mendahulukan perintah Allah. Ya. Dalam Quran misalnya surat Al-Kahfi ya, ayat yang ke-24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian penuhi seruan Allah, penuhi seruan Rasulullah, lima yuhyikum idza da'akum lima yuhyikum. Sesungguhnya seruan Allah, seruan Rasulullah yang menjadikan kalian mendapatkan kehidupan yang baik. Lima yuhyikum, yang telah memberikan kepada kalian kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad, kenapa Allah mengangkat derajat Khalilullah pada diri Nabi Ibrahim? Karena salah satunya Nabi Ibrahim itu mendahulukan perintah Allah, nggak ragu. Maka ini yang disebut oleh para ulama sidqul ibadah, sebaik-baik ibadah. Sidqul ibadah, ibadah yang baik, ibadah yang benar itu adalah ketika kita mendahulukan setiap perintah Allah. Makanya ketika Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Salah satunya as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ya, maka karena alasan ini, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada panggilan azan tidak ada pilihan kecuali langsung mendahulukan. Bahkan dulu pada masa Nabi, ya, yang jualan toko-toko ditutup. Ya, walaupun
walaupun sekarang dicontohkan ya di Mekah itu ada azan ditutupan dulu gitu, walaupun sama hordeng gitu ya. Ya, insya Allah aman. Tapi kalau di kita ada azan ditutup, ditinggalkan sigana pulang sholat ya kamarana ya, gitu ya. Kenapa? Ini seruan ya. Nabi Ibrahim begitu. Contoh, coba lihat kasusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mendahulukan setiap perintah Allah. Ya, betul nggak, Pak? So, apa yang diperintahkan? Makanya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat. Wa idzibtala Ibrahim bikalimat. Makna kalimat itu adalah perintah. Perintah dan larangan Allah. Fa'atammahunna, kata Allah. Maka Nabi Ibrahim termasuk yang menyempurnakan setiap perintah dan larangan Allah. Sempurna tuh Nabi Ibrahim, ditunaikan ya. Hatta perintahnya itu meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Maka Nabi Ibrahim mendahulukan perintah Allah. Kalau kata Allah, wahai Ibrahim, tinggalkan anakmu. Padahal anaknya itu dinanti oleh Nabi Ibrahim puluhan tahun, 20 tahun menantikan Ismail. Sudah ada Ismail, kata Allah, wahai Ibrahim, tinggalkan anakmu di sebuah tempat tandus. Rabbi inni askantu min durriyati biwadin ghairi dzi dzar'in. Ya Allah, aku telah tempatkan anakku, istriku di lembah yang tandus, gersang. Didahulukan enggak perintah Allah? Ya. Jadi dia mampu menundukkan nafsunya sehingga lebih mengikuti perintah Allah. Nabi Ismail sudah gede, usianya sudah balik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika usia Ismail sudah balik, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail? Ya bunayya inni ara fil manami azbahuka fandur madza tara. Wahai Ismail, aku ini dapat perintah Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan kalau itu perintah Allah. Jadi satu tuh syaratnya, kalau kita ingin menjadi khalilullah, ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita mendahulukan setiap perintah Allah. Ya. Bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan termasuk nabi yang pertama kali dihitan, ya kan? Ya. Usianya sudah tua Pak, geus liat hese gitu. Ketika datang perintah khitan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim tidak lagi menunggu. Ya, di sampingnya ada kampak, walaupun kampaknya itu mintul. Ya, ya. Mintul Pak kampaknya Pak. Ya. Lalu Nabi Ibrahim langsung mengambil kampak yang ada di sampingnya, lalu kemudian memotong kulfah. Kulfah itu tutup ya ini ya kemaluannya, lalu kemudian dipotong oleh sendiri Pak, lain ku dokter coba. Ya, tadi bius heula. Ya. Kata para ulama, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam langsung seketika gitu kan, ya, tidak menggunakan pisau yang tajam dulu. Kata salah satu riwayat sebutkan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya khawatir kalau menunda-nunda berarti saya menunda perintah Allah. Jadi langsung kampaknya di samping diambil tuh. Maka salah satu syarat khitan itu kan, ya, salah satunya sunnahnya sunnah Nabi Ibrahim alaihis salam. Sampai sebegitu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk, ya, suratul istijabah, cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin sampai derajat kepada Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata dalam
hadis, kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, ya, ada 3 keuntungan, bukan 3 keuntungan, 3 kemungkinan. Misal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, fa idza ahabballahu 'alal 'abd, apabila Allah mencintai hambanya, nada Jibril, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Lalu kemudian Allah katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ya, ana uhibbu fulan, sesungguhnya aku mencintai si fulan, fa uhibbu, maka cintailah dia sebagaimana aku mencintainya. Maka malaikat Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Lalu kemudian nada ila sama, Jibril memanggil malaikat-malaikat yang ada di langit, dan Jibril mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya Allah, aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan sebagaimana Allah dan aku mencintainya. Jadi kalau kita sudah dicintai sama Allah, jaminannya para malaikat akan mencintai kita. Satu. Yang kedua, dalam hadis Nabi disebutkan, kalau Allah sudah mencintai kita, maka kita akan senantiasa mendapat bimbingan langsung dari Allah. Faidza, dalam hadis qudsi disebutkan, faidza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhina yasma'una biha wa basaruhu alladhi yubsiru biha wa yubtisu allati wa yadahu allati wa yubtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Allah dalam hadis qudsi, kalau aku sudah mencintai hambaku, maka akulah yang akan menjadikan penglihatannya yang dengannya ia melihat, aku yang akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, aku yang akan menjadi tangannya yang dengannya ia digerakkan, akulah yang akan menjadikan kakinya yang dengannya ia melangkah. Tuh, mendapat bimbingan dari Allah kalau orang sudah dicintai. Tapi yang ketiga, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, fa idza ahabballahu qauman ala qauman, apabila Allah mencintai satu kaum, ibtila'ahum, maka Allah akan uji mereka. Jadi bukan yang baik-baik aja, Pak. Yang satu baik, yang kedua baik, tapi yang ketiga, kata Nabi dalam hadisnya, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan banyak uji, akan banyak diberikan ujian. Jadi tanda ujian itu sesungguhnya tanda cinta. Maka kalau kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah berikan derajat Khalilullah? Karena paling banyak ujiannya. Makanya termasuk ulul azmi. Nabi yang disebut ulul azmi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ya, kata para ulama, kenapa disebut ulul azmi? Karena nabi-nabi ini adalah yang paling banyak ujiannya. Termasuk Nabi Ibrahim alaihis, ujiannya berat. Tetapi Allah berikan gelar Khalilullah karena Nabi Ibrahim adalah yang mensegerakan perintah Allah, mendahulukan perintah Allah dibandingkan yang lainnya. Ini yang disebut dengan sidqul ibadah. Ibadah yang benar, ibadah yang baik itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mendahulukan setiap perintah Allah. Wa ma kana, dalam Al-Quran disebutkan, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara, wa an yakunu lahumul khiyaratu amran, di antara mereka memilih urusan yang lain. Enggak pantas tuh. Kalau Allah sudah tetapkan, ikuti. Ada kemarin saya ngisi pengajian itu, ya, ada seorang ibu yang bertanya, Ustaz, kan kalau ada seseorang yang mau melaksanakan ibadah kurban, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim itu disebutkan, kalau seseorang mau melaksanakan ibadah kurban, kata Nabi, maka ketika dia masuk
di tanggal Zulhijjah, masuk tanggal 1 Zulhijjah, hendaklah mereka yang menghendaki mau ibadah kurban untuk tidak memotong kuku, tidak mencukur rambut, kumis. Itu hadis Nabi kan, idza qadallahu wa rasulahu amran, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan. Jadi ada seorang ibu, ustaz, saya itu senantiasa kurban, tapi suami saya itu dari dulu ya nggak bisa kalau nggak motong kumis, Pak. Nah, nggak bisa. Jadi di waktu belum selesai Idul Adha-nya itu pasti nyukur kumis gitu kan. 2 hari 3 hari udah kelihatan ada muncul rambut dicukur. Bagaimana Ustaz? Kurbannya sah kurbannya, tapi tadi ya kategori mendahulukan perintah Allah ya ini nggak ada. Baru Nabi menetapkan untuk tidak memotong kuku, tidak mencukur rambut saja ya agak berat gitu. Nah ada yang sampai begitu Pak ya, kurban mah kurban, tapi pas palebah motong rambut mah hese gitu. Padahal ini ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan ya, bahwa Nabi Ibrahim, kenapa salah satu alasannya kenapa diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah, karena senantiasa mendahulukan perintah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita ya. Kalau sudah datang perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jangan sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami pikir-pikir dulu ya. Ada yang kadang begitu ya. Nah, tapi kita sami'na wa ata'na, fafirru ilallah wasari'u fastabiqul khairat. Begitulah orang-orang yang mendapat gelar Khalilullah. Yang kedua, dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan salah satu alasan Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah adalah karena kesempurnaan dalam tawakal kepada Allah. Ini yang disebut dengan sidqul akidah. Yang pertama, sidqul ibadah. Yang benar ibadahnya itu adalah yang mendahulukan setiap perintah Allah, sidqul ibadah. Yang kedua ya, sidqul akidah. Maka disebutkan ya, Nabi Ibrahim itu dalam hal tawakal sangat sempurna. Tawakal itu masalah akidah, Pak. Tawakal itu masalah akidah. Tawakal beda dengan pasrah. Ya, kalau pasrah bukan tawakal, tapi kata para ulama, tawakkaltu 'ala Allah, ketika kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum itu ada ikhtiar panjang. Sudah ada mujahadah, sebagaimana misalnya Siti Hajar ketika mencari air, dia mesti berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai 7 kali balikan, tidak didapatkan air itu. Lalu kemudian tawakal, maka tawakalnya itu mendatangkan kebaikan. Padahal air itu ada di bawah kakinya Ismail alaihi salam, dan Allah hadirkan. Bukan semata-mata karena ikhtiar ya, bukan semata-mata karena ikhtiarnya Siti Hajar. Kenapa? Karena ikhtiarnya Siti Hajar itu dia dari Sofa ke Marwah nggak dapat air, tetapi setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim itu pelajarannya penuh dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu puncak tawakalnya Nabi Ibrahim apa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar. Nabi Ibrahim alaihi salam itu dibakar, Pak. Itu saking besar ya. Disebutkan dalam salah satu riwayat, api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam itu lebih tinggi daripada istananya Namrud. Jadi apinya begitu besar sekali, sehingga Nabi Ibrahim itu ketika mau dibakar
dimasukkan ke dalam api, saking apinya itu gede ya, maka biasanya kalau api besar kan hawanya panas Pak, maka dimasukkannya pun lewat ketepel raksasa. Itu dalam hadis sahih itu disebutkan tuh. Jadi kebayang Nabi Ibrahim mau dibakar, dimasukkan ya, dan dibakar itu pakai ketepel ya. Ketika masuk dibakar itu ya, dia sudah berdakwah, meninggalkan menyingkirkan berbagai macam kemusyrikan ya kepada kaumnya saat itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam didatangkan oleh Allah malaikat Jibril. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apa yang engkau butuhkan? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, lah, aku tidak butuh pertolonganmu wahai malaikat. Yang aku butuhkan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih itu ya. Maka Nabi Ibrahim membaca doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba ya, sampai tawakalnya kuat kepada Allah. Malaikat Jibril datang menawarkan bantuan, ditolak Pak ya. Kenapa? Dia khawatir. Hatinya bukan tergantung kepada Allah, tapi hatinya tergantung kepada makhluk. Kalau malaikat Jibril kan makhluk Allah. Iya, iya kan? Ya. Saking begitu tuh kuatnya tawakal, sidqul akidah itu namanya tuh. Ya. Maka kata Nabi Ibrahim, aku tidak butuh pertolonganmu. Engkau ini seorang makhluk, yang aku butuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena tawakalnya yang begitu kuat, dan orang yang tawakal itu, wa may yatawakkal ya 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan segalanya. Ya. Maka Nabi Ibrahim diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Api yang punya sifat panas, ya nari kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kunci yang kedua, kalau kita ingin mencapai derajat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kita harus sempurna dalam tawakal kepada Allah. Ini namanya sidqul aqidah. Yang ketiga terakhir, dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan ya, alasan Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam itu ya disebutkan kalau dia makan, ini ceritanya dulu, kalau dia mau makan, dia mesti mencari orang lain untuk menemani makannya, mencari tamu untuk menemani makan. Maka di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan Nabi Ibrahim itu mendapat julukan Abu Duyuf, bapaknya para tamu ya. Kira-kira apa maknanya? Kata para ulama, maknanya kalau yang pertama sidqul ibadah, yang kedua sidqul akidah, yang ketiga sidqul muamalah. Nabi Ibrahim itu ketika diangkat oleh Allah derajatnya menjadi Khalilullah. Kenapa? Karena baik dalam muamalahnya. Inilah kesempurnaan. Wajar kita kemudian mengambil Nabi Ibrahim menjadi Allah abadikan langsung di dalam Al-Quran bagaimana sidqul muamalahnya Nabi Ibrahim terhadap tamu. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-24, kata Allah, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim. Tuh Muhammad ya, bukankah telah datang kepada Nabi Ibrahim itu dhaif, tamu. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim, apa lanjutannya? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim maqama bukan apa, Allah katakan, bukankah aku telah datangkan kepada Nabi Ibrahim seorang tamu. Itu disebutkan tuh, iddakhalu alaihi qala salamun, qala salamun atau qala salamun.
faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifatan qala la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Ayat 24 sampai ayat 30-an lah. Kata Allah, Muhammad, bukankah aku telah datangkan, telah datang cerita kepadamu bahwasanya ada tamu kepada Nabi Ibrahim. Datang tamu, Pak. Tamu itu datangnya tengah malam, nggak dikenal lagi. Datang tamu tengah malam, lalu tamunya nggak dikenal. Ngetok panto, tok, assalamualaikum. Jam 1 malam, kira-kira dibuka nggak, Pak? Dilihat di hordeng, aduh, nggak dikenal nih. Dilihat kaki tenapak, aduh, repot, gitu kan. Tapi masya Allah nih, makanya mendapat gelar Abu Duyub, bapaknya para tamu. Nabi Ibrahim memuliakan tamu bukan hanya kepada orang yang dikenal, orang yang sama sekali nggak dikenal. Bagaimana penghormatan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini tamu nggak dikenal, belum pernah dilihat oleh Nabi Ibrahim. Datangnya juga timingnya nggak pas. Bapak Ibu kalau datang tamu, datang tengah malam, bisa kukulutus tah. Teu ngarti wae, keur ngeunah-ngeunah sare. So, kalaupun kita membukanya mungkin kesel, tapi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi tamu yang enggak dikenal datang tengah malam. Idz dakhalu alaihi faqalu salaman. Nabi Ibrahim menyuruh tamunya untuk masuk. Setelah disuruh masuk, faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Masya Allah. Bukan hanya disuruh masuk, tapi disuguhan. Ya, disuguhan. Ibu datang tamu nggak dikenal tengah malam, disuguhan moal kira-kira. Siga nama boro-boro disuguhan dibukakeun pantoge can tantu. Kalaupun disuguhan paling henteu naon cai putih lah, air putih. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim memberikan hidangan kepada tamu yang enggak dikenal, datangnya tengah malam. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Nabi Ibrahim memberikan hidangan daging samin, itu daging yang empuk, daging kambing muda. Daging kambing muda tuh. Makanya Imam Al-Qurtubi ya, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ya, perintah memuliakan tamu itu ya, itu ada sejak Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan kemudian akhirnya diikuti ya oleh keturunannya. Makanya kenapa Nabi Muhammad ketika berdakwah kepada orang-orang Quraisy Mekah senantiasa dicantolkan Nabi Ibrahim. Ya, misal dalam Quran surat An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim." Orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Kata para ulama, kalau orang-orang musyrikin Mekah mendengar Nabi Ibrahim ada kebanggaan tersendiri. Kenapa? Karena Nabi nenek moyangnya. Nenek moyangnya itu Nabi. Ya. Ya, walaupun mereka kadang tidak mengikuti ajarannya. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu keturunan Arab asli. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat tadi, ya, jadi kebaikan memuliakan tamu itu ada sejak Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga diikutilah oleh orang-orang Arab saat itu. Maka kata Nabi, salah satu kebiasaan orang jahiliyah yang bagus, ya, yang bagus kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu dalam masalah memuliakan tamu. Jadi walaupun dulu masa jahiliyah kalau ada tamu sangat dimuliakan, sangat dimuliakan. Ya, jadi kalau ibu bapak dulu datang tamu itu satu, yang namanya pemilik rumah, sohibul bait, kewajibannya itu memuliakan, memberikan hidangan yang terbaik. Jadi kalau ada tamu itu, Pak, lain disumputkeun dahareun teh. Wah, itu memuliakan tamu itu bagaimana makanan itu
dihidangkan, ya. Dan bagi tamu untuk menghormati pemilik rumah, kumaha carana eta hidangan kudu beak. Jadi kalau makannya dikit Pak, nggak menghormati itu. Sampai sebegitunya tuh. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah, dan ini diteruskan pada masa Islam. Karena Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka muliakan tamunya. Hukumnya wajib memuliakan tamu itu selama 3 hari, Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau ada tamu datang, maka hukumnya wajib itu 3 hari memuliakannya. Tapi kalau lebih daripada 3 hari, bukan tamu tapi semah, ngahesekeun boga imah. Jadi kalau lebih itu secara fikih Pak, secara fikih hari pertama wajib, hari kedua wajib, karena kebaikan memuliakan tamu dapat pahala yang sangat besar. Hari ketiga wajib, maka hari yang keempat ibu pemilik rumah bisa ngusir. Betul Pak. Ini wayahna hari kaopat mah. Ya. Kau pun mau berbuat lagi baik sunnah, ya. Tapi yang wajibnya 3. Nah, maka jadi tamu, ya, ibu bapak kalau jadi tamu jangan jadi semah, nu ngehesekeun boga imah. Nah. Tapi kalau kita memperlakukan tamu dengan yang baik, maka pahalanya sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat tadi. Ketika Nabi Ibrahim datang tamu, disuruh masuk, diberikan hidangan yang terbaik. Nah, maka kata Allah apa? Wa mubasysyiruhu bi gulamin alim. Ternyata tamu yang datang itu bukan manusia. Tamu yang datang itu malaikat. Dan malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, wa mubasysyiruhu bi gulamin alim, ingin memberikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak. Maka tidak menutup kemungkinan ketika kita memuliakan tamu itu sebab datangnya pertolongan Allah. Ya, jadi jangan sampai ada tamu itu merasa keberatan. Aduh, datang deui. Bisa jadi sebab datangnya kebaikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ini disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad. Yang ketiga, ya, yang menjadikan alasan Nabi Ibrahim itu menjadi Khalilullah karena kebaikannya dalam memuliakan tamunya. Bahkan bayangkan Nabi Ibrahim itu kalau untuk makan saja dia nggak sendirian. Kalau mau makan, Nabi Ibrahim itu mencari teman. Nah, itu namanya apa? Sidqul muamalah. Nah, jadi kalau kita simpulkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, 3 hal itu harus ada pada diri kita. Yang pertama, sidqul ibadah, benar dalam ibadahnya. Yang kedua, sidqul akidah, lurus akidahnya, digambarkan dalam tawakal kepada Allah. Yang ketiga, sidqul muamalah, baik dalam hubungannya. Maka kalau 3 hal itu ada pada diri kita, insya Allah kita pun akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ini hanya mengingatkan, ya, karena kita ada di momentum bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah erat kaitannya dengan Nabiullah, kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan tentu banyak sekali contoh pelajaran yang bisa diambil dari Nabi Ibrahim alaihi salam, termasuk pelajaran dari keluarga, ya, itu yang paling utama juga. Tapi paling tidak 3 hal ini juga Allah hadirkan pada diri kita insyaallah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.